Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Din Anastasia dengan NIM 2423210003. Di sini saya akan membuat video UAS pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah dengan dosen pengampu Ibu Asmara Yumarni MAG. Langsung saja pada soal yang pertama. Dalam konteks kurikulum Merdeka di Madrasah, KMA nomor 347 tahun 2022, dokumen elemen capaian pembelajaran Al-Quran Hadis dikembangkan menjadi alur tujuan pembelajaran atau ATP. Bagaimana langkah pertama yang paling tepat dalam melakukan analisis kompetensi tersebut? Jelaskan dengan contoh. Langsung saja pada jawabannya. Langkah pertama yang paling tepat dalam menganalisis kompetensi CP menjadi ATP pada kurikulum Merdeka Madrasah KMA nomor 347 tahun 2022 adalah mengidentifikasi kompetensi dan kata kerja operasional atau KKO dalam capaian pembelajaran atau CP. Tujuannya agar guru mengetahui kemampuan yang harus dicapai peserta didik dan dapat menyusunnya secara bertahap dalam ATP. Contoh, misalnya pada CP, Al-Quran Hadis kelas 7 tertulis, peserta didik mampu memahami kandungan ayat Al-Quran tentang menjaga lingkungan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan analisis KKO atau kompetensi kata kerja operasional yang memuat, memahami, dan menerapkan. Selanjutnya, dengan materi ayat tentang menjaga lingkungan. Kemudian dikembangkan menjadi ATP, yang pertama membaca ayat dengan benar, yang kedua menjelaskan arti ayat, yang ketiga memahami isi kandungan ayat, dan yang keempat menerapkan sikap menjaga lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian soal yang kedua, seorang guru Al-Quran Hadis di MTS menemukan fakta bahwa mayoritas peserta didik kelas 7 belum lancar membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid. Padahal, target capaian pembelajaran menuntut mereka untuk menganalisis ayat tentang kelestarian lingkungan, jelaskan dan berikan contoh langkah diferensiasi proses yang paling tepat mengacu pada KMA 347 tahun 2022. Langsung jawabannya. Langkah diferensiasi proses yang paling tepat adalah mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuan membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan KMA 347 tahun 2022 yang menekankan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Contohnya, pada kelompok 1, fokus belajar membaca ayat dan tajwid, kelompok 2, membaca ayat dan memahami arti, dan yang kelompok 3 menganalisis kandungan ayat tentang lingkungan. Di sini, guru dapat menggunakan media audio murotal, tutor sebaya, latihan bertahap agar semua peserta didik tetap mencapai tujuan pembelajaran sesuai kemampuannya. Lanjut, pada soal nomor 3, KMA nomor 347 tahun 2022 menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai moderasi beragama. Buatlah komponen perangkat pembelajaran Al-Quran Hadis yang secara eksplisit memuat rancangan proyek untuk menumbuhkan nilai tersebut di luar intrakurikuler. Jelaskan dengan contoh. Yaitu, komponen perangkat pembelajaran yang dapat memuat moderasi beragama adalah proyek penguatan profil pelajar rahmatan lil alamin atau P5P2RA di luar intrakurikuler. Contoh proyeknya, tema, toleransi dan kepedulian sosial. Dengan isi kegiatan, yang pertama kerja bakti bersama, yang kedua bakti sosial, yang ketiga membuat poster tentang toleransi, dan yang keempat diskusi ayat dan hadis tentang persaudaraan. Kemudian nilai yang ditanamkan, yang pertama toleransi atau tasamuh, yang kedua sikap moderat atau tasawuf, dan yang ketiga saling menghargai perbedaan. Dengan proyek tersebut, peserta didik ini tidak hanya memahami teori, tetapi juga mempraktikkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya soal yang keempat, salah satu problematika epistemologis dalam pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah adalah kecenderungan pembelajaran yang bersifat tekstualis memoratif atau hanya hafalan teks. Kemudian bagaimana pedagogis yang dapat dituangkan guru dalam perangkat modul ajar untuk mengatasi hal tersebut? Jelaskan dengan contoh. Langsung pada jawabannya, solusi pedagogis yang dapat dimasukkan dalam modul ajar adalah menggunakan pembelajaran kontekstual dan problem based learning atau PBL agar peserta didik ini memahami makna ayat atau hadis bukan hanya menghafal. Contohnya, pada materi hadis kebersihan, guru menampilkan kondisi lingkungan sekolah, peserta didik mendiskusikan masalah kebersihan,
lalu menghubungkan masalah dengan hadis tentang kebersihan. Kemudian, peserta didik ini membuat aksi menjaga kebersihan kelas. Dengan cara ini pembelajaran menjadi lebih aktif, kemudian kontekstual dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.